Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru di tahun 2021, yang mana ini adalah merupakan kabar gembira tentunya dari BKN ya. Jadi di sini kita simak sedikit penjelasan BKN terkait calon P3K kantongi NIP Januari 2022, SK dan TMT-nya kira-kira kapan. Nah, di sini dilansir oleh salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu jpnn.com di Jakarta, bahwasanya pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1 itu masih berjalan ya. Dimulai dengan tahapan pengisian daftar riwayat hidup oleh calon P3K di akun SSCSN BKN yang ditenggat tenggang waktunya itu sampai 10 Januari 2022. Jadi istilahnya di sini untuk pemberkasan di P3K Guru itu tentunya dimulai dari pengisian DRH sampai dengan upload berbagai macam dokumen yang dipersyaratkan dalam pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1. Nah, di sini berbarengan dengan itu mulai 2 sampai 31 Januari 2022, pejabat pembina kepegawaian PPK mengajukan usulan penetapan NIP P3K kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Di sini lanjut ya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengungkapkan bahwasanya bila instansi mengajukan istilahnya mengajukan penetapan NIP P3K minggu pertama Januari. Jadi di sini kita bisa ambil sedikit bayangan teman-teman ya, bahwasanya di sini dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen, beliau mengungkapkan bila instansi mengajukan usulan penetapan NIP P3K itu minggu pertama Januari. Nah, di sini bisa jadi patokan bahwasanya untuk pengusulan NIP itu akan dilakukan oleh BKPSDM atau BKD itu minggu pertama bulan Januari tentunya teman-teman ya, seperti itu. Dan tentunya ini menjadi kabar menarik sekaligus kabar gembira bagi rekan-rekan guru honorer yang lolos P3K di tahap 1. Kemudian, semua persyaratan administrasi lengkap termasuk kontrak kerja dan prosesnya akan lebih cepat. Sebaliknya bila usulannya baru diajukan akhir Januari, penetapan NIP P3K nanti bulan Februari. Jadi ini tergantung ya, terkait dengan penetapan NIP ini tergantung dari pergerakan dari instansi. Apabila di pengusulannya itu awal Januari atau minggu pertama Januari, maka secara otomatis penetapan NIP-nya juga itu bulan Januari. Namun jika usulannya baru masuk akhir Januari, maka secara otomatis penetapan NIP P3K-nya juga nanti bulan Februari teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini beliau membeberkan kalau mengikuti aturan PP manajemen P3K, penetapan NIP P3K itu maksimal 25 hari kerja. Jika instansi mengusulkan mulai 2 Januari, maka NIP P3K sudah ditetapkan bulan yang sama juga. Nah, seperti itu yang admin bilang tadi ya. Apabila di awal Januari PPK atau instansi mengusulkan NIP, maka nantinya NIP P3K itu sudah terbit juga atau sudah ditetapkan bulan Januari juga. Nah, beda kalau misalkan pengusulannya itu di akhir Januari, berarti penetapannya nanti itu tentunya bulan Februari, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lanjut lagi, bahwasanya ya seharusnya memang Januari 2022 calon P3K Guru sudah kantongi NIP P3K dengan catatan semua dokumennya lengkap ya, kata Deputi Suharmen kepada jpn.com hari Rabu tanggal 29 bulan 12, seperti itu. Nah, di sini terkait SKP 3K, Deputi Suharmen mengungkapkan BKN selalu mendorong PPK ketika sudah menerima NIP P3K secepatnya menetapkan SK. Memang butuh proses untuk mencetak SK, tetapi diharapkan tidak memakan waktu yang panjang, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian di sini dipertegas lagi oleh pihak BKN. BKN sih berharap
antara penetapan NIP P3K dan SK nggak jauh jaraknya, namun itu dikembalikan kepada daerah lagi, ujarnya. Begitu juga dengan TMT atau terhitung mulai tanggal. TMT ini jelas Deputi Suharmin dihitung setelah instansi menetapkan kontrak dan SPMT, surat perintah melaksanakan tugas, sama seperti CPNS. TMT-nya dihitung setelah diterbitkan SPMT oleh PPK. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Apabila sudah menggunakan sistem IT, Deputi Suharmin mengatakan prosesnya bisa cepat. Sebaliknya bila prosesnya manual tentu akan lama karena diketik satu persatu. Nah, seperti itu ya. TMT juga menjadi patokan penghitungan gaji P3K. Misalkan 1 Januari 2022, maka gajinya dihitung dari tanggal tersebut. TMT-nya 1 Februari, maka gajinya dihitung mulai Februari. Jadi tentunya TMT itu menjadi patokan utama teman-teman ya untuk istilahnya penghitungan gaji P3K. Kalau memang 1 Januari TMT-nya, maka gajinya juga akan dihitung dari 1 Januari. Kalau 1 Februari, maka gajinya juga dihitung mulai bulan Februari. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini dibutuhkan istilahnya jangan terlalu memakan waktu yang banyak dari pihak instansi untuk pengusulan NIP-nya, seperti itu ya. Oke, di sini kita coba lanjut ya. Bahwasanya sebelumnya BKN dalam surat bernomor 19456B MP0102 SDD 2021 tertanggal 20 Desember 2021 dan ditandatangan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windianto menyebutkan pelamar dinyatakan lulus akan mengisi DRH. Kemudian menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui https://sscsnbkn.co.id yang dibuka mulai 24 Desember 2021 sampai Januari 2022. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian dilanjutkan lagi di sini. Untuk penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NIP P3K guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Doku Digital mulai 2 Januari sampai 30 Januari 2022. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K guru 2021 itu ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk penetapan NIP P3K guru kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Nah, seperti itu teman-teman ya, kabar gembira terkait bahwasanya apakah calon P3K kantongi NIP Januari 2022, bagaimana dengan SK dan TMT-nya. Simak penjelasan BKN. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.